Oke, kita kembali lagi. Ini yang terakhir mengenai optik ya. Di sini kita akan membahas tentang alat optik, bagaimana dayanya, perbesaran bayangannya, oke. Jadi alat-alat optik ini nanti ada yang namanya kacamata ya, kacamata gitu ya. Kemudian ada namanya nanti teropong, loop, atau kaca pembesar, mikroskop. Oke, jadi yang pertama kita bahas yaitu mengenai mata. Jadi dalam mata, bayangan itu yang dibentuk pada retina ya kan, bayangan itu dibentuknya pada apa? Retina. Itu bayangannya berbentuk nyata, terbalik dan lebih kecil daripada bendanya. Jadi walaupun bayangannya terbalik, nanti diinterpretasikan gitu di otak, kebacanya jadi bayangannya tuh tegak. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya mata normal nih, kalau kita belum ada rabun namanya ya, belum pakai kacamata, itu biasanya sama anak-anak ya, masih yang umur-umur berapa, itu mata normalnya memiliki ciri-ciri di mana akomodasi maksimumnya pada titik dekat. Titik dekat artinya punktum proksimum, itu jaraknya adalah 25 cm. Sedangkan untuk akomodasi minimum pada titik jauh atau PR itu namanya adalah punktum remotum, itu jaraknya tak hingga. Ya. Kalau mata kita sudah tidak normal, artinya butuh bantuan untuk melihat gitu. Bisa kacamata atau kontak lens ya. Itu biasanya kalau kontak lens nggak kita bahas ya. Di sini tentang kacamata. Itu dayanya dengan rumus segini, yang P sama dengan 100 per R, 100 per S dikurang 100 per S aksen. Di mana S itu adalah nilai harapan. Sedangkan S aksennya itu adalah titik dekat dan titik atau titik jauhnya. Ya. Jadi kita punya 3 jenis mata tidak normal ya, yang dibantu dan kacamata. Silindris juga, tapi yang kita bahas ini hanya 2 sebenarnya kacamatanya, yaitu hipermetropi dan miopi. Ya, ada yang ketiga presbiopi, itu mata tua. Artinya dia mengalami hipermetropi dan miopi, biasanya sama ya, terjadinya pada orang yang udah tua ya, umur lansia di atas 50-an, itu biasanya matanya sudah presbiopi. Oke. Jadi untuk hipermetropi yang namanya adalah rabun dekat. Rabun dekat berarti dia menggunakan kacamata positif. Kalau kacamata positif maka lensa apa yang digunakan? Ya, lensa yang kita gunakan lensa apa? Lensa cembung. Karena dibantu dengan kacamata positif. Kenapa bisa disebut rabun dekat, Miss? Karena titik PP-nya, jarak PP-nya itu melebihi dari 25 cm. Yang normal kita kan 25. Kalau lebih dari 25 berarti dia sudah rabun dekat namanya. Oke? Dibantu dengan kacamata positif dengan daya segini rumusnya. 4 dikurang 100 pp. Jadi S aksen itu tadi diganti dengan pp. PP artinya apa tadi? Punktum proksimum. Ya, punktum proksimum artinya titik dekat mata. Berapa? Oke, contohnya nih, titik dekat mata ini 30 cm, maka 100 per 30 di sini ya. Miss, kenapa ini bisa jadi 4, Miss? Asal muasal rumusnya kan 100 per S dikurang 100 per S aksen. S di sini nilainya itu diganti dengan 25. Ya, diganti dengan 25. Karena apa? Karena dia rabun dekat. Titik dekat mata berapa? 25 cm. Maka 100 dibagi 25 adalah 4. Ya, adalah 4. Oke, kita lanjut ke miopi. Jadi miopi disebut rabun jauh. Jadi miopi namanya adalah rabun jauh atau mata dekat, di mana titik PR-nya, titik jauhnya itu lebih kecil dari tak hingga. Ya, biasa dibantu dengan kacamata negatif, artinya lensa cekung. Rumusnya apa, Miss? P sama dengan min 100 per PR. Min 100 per PR. Oke. Jadi PR di sini nilai si punktum apa PR tadi? Punktum remotum. Ya. Dah, baru kita masuk ke presbiopi, namanya adalah mata tua. Yang tadi Miss jelaskan, mata tua biasa orang tua itu ya sudah mengalami yang namanya dia sudah rabun dekat, juga rabun jauh. Oke. Yang kedua adalah loop atau kaca pembesar. Oke, Miss mau nanya nih ya.
jika benda nih kita geser terus mendekati mata kita, maka ada kan jarak paling dekat ke mata di mana bayangan masih tampak jelas. Kalau kita terus dekat ke mata, jelas nggak lagi bayangan benda itu? Enggak kan? Benda itu jelas nggak kita nampak? Nggak jelas kan? Berarti ada titik terdekat dari mata di mana bayangan itu masih tampak jelas. Itulah yang disebut dengan titik dekat mata. Titik dekat mata itu biasanya berkisaran nilainya itu sekitar 25-30 cm. Tapi kalau dalam soal tidak diketahui, maka kita tetapkan titik dekat mata adalah 25 cm. Ya, yang pertama ya loop ini. Loop kan alat yang dibuat dari si lensa cembung, lensa positif. Jadi bayangan terbentuk adalah maya tegak dan diperbesar, ya. Yang pertama, untuk perbesaran loop pada mata berakomodasi maksimum, maka bayangan yang itu harus terletak di titik dekat mata, di mana x-aksennya itu min 25 cm. Ya. Jadi rumus perbesaran bayangan angularnya itu M sama dengan Sn per F tambah 1. F itu apa? Titik fokus ya. F itu titik fokus, nanti diketahui di soal. Oke? Nah, untuk mata yang berakomodasi ya, mata yang berakomodasi pada jarak X, itu bayangan harus terletak di depan loop sejauh X. Sehingga S-aksennya adalah sama dengan min X. Maka perbesaran angularnya ini rumusnya. Oke, sedangkan mata yang tidak berakomodasi atau kita bisa sebut akomodasi minimum, untuk perbesaran angularnya adalah M sama dengan Sn per F. Jadi di sini Miss langsung kasih aja rumusnya, biar cepat, biar singkat. Oke. Lanjut kita ke mikroskop. Mikroskop ini kan alat bantu untuk melihat benda-benda kecil, maksudnya tuh lebih kecil lagi. Jadi loop kan membantu melihat benda kecil, cuman kalau untuk mikroskop itu dia benda kecil seperti mikroorganisme ya. Jadi mikroskop ini ya, mikroskop yang kalian tahu ya, sudah pernah lah gunain mikroskop pasti ya. Itu punya dua lensa cembung. Ada dua lensa cembung. Jadi kalau lensa cembung yang dekat dengan benda itu disebut dengan lensa objektif. Sedangkan lensa cembung yang dekat dengan mata itu namanya lensa okuler. Kita sebut apa tadi? Lensa okuler, ya, lensa cembung yang dekat dengan mata. Jadi biasanya itu jarak fokus lensa okuler itu pasti lebih besar daripada jarak fokus lensa objektif. Maka sifat yang dibentuk oleh lensa objektif sama okuler itu berbeda. Berbedanya itu pada nyata atau maya aja ya. Kalau si objektif, dia bayangannya pasti nyata, terbalik, dan diperbesar. Sedangkan yang okuler itu maya, terbalik, juga diperbesar. Jadi bayangan akhirnya apa, Miss? Ya, bayangan akhir terbentuk di mata ya yang dekat dengan okuler. Berarti apa? Maya, terbalik, dan diperbesar terhadap benda. Inilah rumus perbesaran bayangan pada mikroskop ya. Ya, ini rumusnya. Ini perbesaran lensa objektif. Ini perbesarannya MOB sama dengan H aksen OB per OB. OB artinya lensa objektif. Perbesaran ya. Ya, jadi H aksen itu apa tadi? Tinggi bayangan pada lensa objektif. Ini tinggi benda pada lensa objektif. Oke. Jadi ini rumus untuk mata berakomodasi maksimum dan ini adalah rumus untuk mata tak berakomodasi. Ya. Beda ya ininya. Kalau dia maksimum ini tambah 1. Kalau dia nggak maksimum artinya tak berakomodasi lagi itu tidak ada tambah 1. Ya. Oke, lanjut kita gimana Miss rumus panjang mikroskop? Ini dia. Untuk mata tak berakomodasi itu X aksen OK-nya itu sama dengan tak hingga atau SOK-nya sama dengan FOK. Jarak benda okuler pada lensa okuler itu sama dengan titik fokus lensa okuler. Maksudnya kenapa bisa begini, Miss? Jadi kalau mikroskop itu dikatakan dia digunakan oleh mata berakomodasi maksimum. Maksud Miss yang mata tidak berakomodasi gitu, di mana titik jauhnya tak hingga. Maka bayangan itu dari lensa okuler itu harus terletak di depan lensa okuler sejauh titik pengamat, yaitu tak terhingga. Makanya jarak benda okuler itu sama dengan jarak fokus okulernya.
ya, tinggal jumlahin aja. D sama dengan S aksen OB tambah FOK. S aksen jarak bayangan, tapi pada lensa objektif. Ini lensa, ini titik fokus okuler. Oke. Nah, sedangkan mikroskop itu jika dia digunakan oleh mata yang berakomodasi maksimum, ya, itu berarti bayangannya dari lensa okuler itu terletak di depan lensa okuler sejauh titik dekat pengamat. Titik dekat itu kan SN. Maka S aksen OK-nya sama dengan min SN, ya. Di rumusnya ini, D sama dengan S aksen OB tambah SOK. Oke, artinya D itu panjang ya, panjang mikroskop. Dalam sentimeter kok ini, nggak dalam meter, dalam sentimeter aja. Oke, kita lanjut. Teropong. Ya. Ya, ini dia teropong ya. Dimana teropong ini apa gunanya, Miss? Ya, untuk melihat benda-benda yang jauh dong. Oke, biasa kita gunain teropong namanya. Sifat bayangan teropong itu ya maya, terbalik, dan diperbesar terhadap benda. Pasti harus diperbesar ya. Di rumus pembesaran bayangannya, ya nanti kalau di soal dikatakan matanya tak berakomodasi, maka pakailah rumus ini. Matanya berakomodasi maksimum, maka inilah perbesarannya. Gitu aja. Jadi nanti itu diketahui, misalnya matanya begini, matanya begitu, itu kalau matanya segini, inilah rumusnya. Kalau matanya berakomodasi maksimum, inilah rumusnya. Gitu aja terus ya. Jadi untuk, kan teropong ini terbagi nanti ya, ada teropong bintang, bumi gitu. Untuk teropong bintang, ini rumusnya kalau dia matanya tak berakomodasi. Syaratnya kan seperti ini tadi ya. Inilah rumusnya, FOB tambah FOK. Kalau dia maksimum, matanya berakomodasi maksimum, ini rumusnya. FOB tambah SOK. Ya. Ini untuk teropong bumi. Teropong bumi itu 3 lensa positif, ada objektif, okuler, dan pembalik. Ya, untuk rumusnya lagi, dia tidak berakomodasi, itu ini rumusnya. FP itu apa, Miss? Titik fokus pembalik ya. OB ini objektif, ini lensa pembalik, ini lensa okuler. Itu ya. Terus kalau misalnya soalnya begini, matanya berakomodasi maksimum sekian, nah berarti inilah dia rumusnya. Gitu aja. Tapi lihat ini alat apa yang digunakan, jangan dipakai pula nanti ini tanya teropong tapi kan gunakan rumusnya rumus mikroskop ya. Dibaca dulu soalnya dengan baik, paham ya. Ini yang terakhir adalah rumus panjang teropong panggung. D sama dengan FOB kurang FOK, maka nilai sini adalah selalu positif karena tandanya mutlak. Oke, sekian dan terima kasih, bye bye.